Sebelumnya Pak dengar semua suara saya? Dengar. Benar ya. Ya, alhamdulillah kalau terdengar. Ya, perkenalkan dulu nama saya Nasrullah. Saya dulu juga berproses di PMII. Alhamdulillah dari awal masuk 2010 sampai lulus masih berproses di PMII. Pada pagi hari ini sahabat-sahabat, saya manggilnya sahabat-sahabat saja ya, nggak adik-adik. Jadi biar lebih akrab saja. Saya akan menyampaikan sedikit materi tentang keorganisasian. Ya, sedikitnya juga akan menyampaikan soal masalah sejarah, tapi tidak terlalu panjang karena saya dibatasi oleh waktu, oleh panitia, jadi kurang lebih nanti 30 menit saya akan menyampaikan materi, jadi saya singkat-singkat saja. Tapi kalau sahabat-sahabat ingin memperdalam, silakan baca beberapa buku ya, yang bisa direkomendasikan, baik itu yang sudah direkomendasikan panitia atau buku-buku lain yang itu terkait masalah sejarah PMI. Artinya kalau kalian cuma lihat PPT-nya nggak cukup lah untuk memahami atau mendalami sejarah PMI dan organisasi PMI. Ya perlu juga. Karena budaya baca itu penting sekali. Saya juga bisa seperti ini karena juga sedikit saja suka membaca. Jadi kalau kalian harus banyak membaca. Oke, saya mohon izin untuk meng-share ya, ataupun menampilkan PPT saya. Ini saya kok nggak bisa ya, apa namanya, hostnya. Tolong saya diberi izin untuk menampilkan screen sharingnya, share screennya, atau dari pihak panitia yang mau menampilkan, saya kirimkan. Halo panitia. Ya, gimana? Saya kirimkan ya, panitia yang share screen ya. Ya, bisa share materinya udah dikirim. Ya, sebentar saya kirim. Ya, dipersilakan sesi Bapak. Udah bisa. Oh, udah bisa. Oke. Sebentar ya.
Ya, sudah bisa lihat materi saya? Ya, sudah bisa lihat ya semuanya? Sudah. Ya, oke. Saya akan menyampaikan sejarah dan keorganisasian PMII. Jadi kita langsung mulai ke slide satu aja, sejarah lahirnya PMII. Secara global saya hanya mengambil 2. Ini banyak di mana-mana. Kalian bisa cari dimanapun, di buku-buku manapun, karyanya Mas Said Desteva, karyanya Mas Fairuz Huda, karyanya Mas Fauzan Alfas, sahabat Fauzan Alfas juga banyak. Tapi secara general PMII itu lahir pertama adalah menjawab tantangan zaman, yang kedua adalah hasrat kuat mahasiswa NU untuk mendirikan suatu organisasi mahasiswa yang berwatak ataupun berwajah ataupun berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian sejarah lahirnya itu untuk menjawab tantangan zaman, kemudian ada hasrat kuat dari mahasiswa NU juga tidak terlepas dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal. Jadi kalau faktor eksternal yang pertama adalah kita melihat situasi politik 1950 sampai 1959. Jadi situasi politik pada saat itu sudah tidak menentu, artinya berkembangnya Orde Baru. Ya, banyak tragedi nasional, Salma Lari dan sebagainya, kemudian jatuhnya Soekarno dan sebagainya, perubahan dari sistem Orde Lama ke Orde Baru. Kemudian yang kedua adalah tidak menentunya sistem pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Ya memang karena pada saat itu pergantian rezim, gitu, ada pergantian rezim yang mana dari rezim Orde Lama yang baru merdeka yang dipimpin oleh Soekarno kemudian berganti kepada rezim yang baru, ya, Soeharto dan sebagainya. Yang ketiga adalah pisahnya NU dan Masyumi, ya artinya berdiri sendiri secara partai politik, bukan secara organisasi, ya, secara partai politik. Kemudian ada faktor internal lah, ini yang cukup serius untuk didalami, karena faktor eksternal pertama adalah pada tahun 55 itu berdiri IMANU, Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama, ya. Itu adalah pencetusnya Wail Haris Sugianto. Yang kemudian ada dua, yang kedua adalah di Surakarta juga berdiri KMNU, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Ini pencetusnya Mustahil Ahmad. Nah, dengan berdirinya ikatan mahasiswa ataupun keluarga mahasiswa yang notabene adalah Nahdlatul Ulama, baik itu dari keluarganya, baik itu sejarah organisasi, baik itu dari pribadinya yang berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga pada saat itu PBNU dan PPIPNU yang pada saat itu baru berdiri itu tidak setuju adanya dua organisasi ini, karena yang pertama adalah pada saat itu IPNU berdiri 1954, jadi baru berdiri 1 tahun, ya. 1 tahun berdirinya IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Karena baru 1 tahun, yang mana pasti akan membutuhkan eksistensi toh. Kalau membutuhkan eksistensi maka harus diperkuat dulu eksistensinya. Karena ini yang ingin berdiri adalah nama-nama mahasiswa yang cara pandang, yang cara berdirinya pasti berbeda dengan para pelajar. Sehingga untuk mengakomodir keinginan mahasiswa Nahdlatul Ulama itu, maka dalam IPNU dibentuk Departemen Perguruan Tinggi IPNU. Ya. Akomodir ini diletakkan ataupun dicetuskan pada Muktamar ketiga IPNU, yaitu tanggal 23 sampai tanggal 27 Desember 58. Langkah kompromi saja. Jadi di IPNU itu dulu ada yang golongan pelajar, ada yang golongan mahasiswa. Nah,
sejak dideklarasikannya Departemen Perguruan Tinggi IPNU ini, ya, sebagai langkah kompromis keinginan mahasiswa-mahasiswa Nahdlatul Ulama, pada perjalanannya kok terjadi ketimpangan. Ya. Ketimpangan artinya di sini adalah ketimpangan secara pola pikir dalam menghadapi situasi politik dan ketimpangan cara menyikapi dalam program kerja. Gitu. Cara berpikir inilah yang menjadi mahasiswa dan pelajar yang bersatu dalam itu seolah berpisah. Gitu. Jadi IPNU yang golongan pelajar kemana, yang mahasiswa pengen kemana. Apalagi situasi-situasi politik itu memerlukan satu kekompakan. Kalau itu mengatasnamakan IPNU, jadi kompak dalam satu suara. Tapi kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak seperti itu. Yang golongan mahasiswanya itu berpandangan A, yang IPNU berpandangan B. Misal seperti itu. Jadi tidak sinkron. Jadi bahasanya itu adalah mas-mas mahasiswa itu kok sakar PDW. Lah ya memang kelihatan memang sakar PDW. Bukan sakar PDW, artinya pola berpikirnya lebih kritis daripada pelajar. Mungkin itu bahasa halusnya. Sehingga karena terjadi ketimpangan-ketimpangan itu, maka pada konferensi Ibras IPNU di Kaliurang dirumuskan lahirnya PMI sebagai organisasi kemahasiswaan dari NU. Jadi sejak Kombes itu ya sudahlah dibentuk saja. Namanya dulu mungkin belum PMI ya. Artinya dibentuk saja organisasi kemahasiswaan yang khusus, dulunya mungkin yang khusus dari kalangan sahabat-sahabat ataupun teman-teman dari NU gitu loh. Agar tidak terjadi seolah-olah dalam satu kubu itu tidak kompak gitu loh. Tidak kompak ataupun terjadi ketimpangan. Sehingga yang wadahnya pelajar ada sendiri, yang wadahnya untuk mahasiswa ada sendiri. Makalah ditunjuk 13 orang pendiri itu. Ada sahabat Fatmawardi, ada sahabat MKN Budairi, ada sahabat M. Sofi Ubaid, ada sahabat M. Makmun Syukri, ada sahabat Ilman Badruddin Syah, ada sahabat Haji Ismail Makki, ada sahabat Dul Huda Suhaibi, ada sahabat Munsyif Dahrawi. Nah ini yang masih hidup. Kalau sahabat-sahabat pengen ya Munsyif. Ya, kemudian ada sahabat Jilaili Mansur, ada sahabat Abdul Wahab Jalani, ada sahabat Abdullah Huda, ada sahabat Khalid Narbuko, ada sahabat Ahmad Hussein dari Makassar. Nah, dari ke-13 ini mereka merumuskan untuk dididikannya organisasi kemahasiswaan NU ya, yang latar belakang NU lah, ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga disepakati pada 17 April 1960 didirikanlah yang namanya PM. Nah itu secara faktor internal ya. Jadi bergejolak. Ya memang teman-teman mahasiswa itu harusnya memang bergejolak terus. Ya aneh saja kalau mahasiswa itu nggak bergejolak, itu aneh saja. Karena memang awal dari pendiriannya itu mempunyai paham yang kritis, mempunyai cara pandang yang kritis, mempunyai pola pikir yang kritis. Sehingga kalau mahasiswa nggak kritis itu aneh. Kalau sampai sekarang nggak kritis, ya aneh kalau menurut saya itu. Karena berdirinya PMI itu dari rasa kritis dan terus. Nah, kemudian setelah ada faktor internal ini, berdirilah 17 April 1960 berdiri yang namanya PMI. Kemudian tidak sampai di situ berdiri blak, kemudian ada pengurus, kemudian selesai langkah-langkahnya terus diorganisasi. Enggak, ada pergolakan, ada dinamika, yang mana kalau di PMI itu salah satu dinamika yang sangat yang sangat terkenal sekali lah, itu soal masalah independensi PMI. Ini kalau di samping ini namanya ketua umum PB PMI ya.
ada sahabat Mahbub yang paling kita hormati ya. Ini ketua umum pertama Mahbub Junaidi. Kemudian ada sahabat Jamroti, kemudian ada sahabat Abdul Badari, kemudian ada sahabat Ahmad Bagja, ada sahabat mungkin Abdus Gusman, ada sahabat ya Surya Dharma Ali. Ini juga mantan Menteri Agama. Biar tahu saja. Kemudian ada sahabat Ali Masdar Musa, ada Cak Imin, ada Saiful Bahri Ansori, ada Nusron Wahid yang sekarang selalu malang melintang di dunia persilatan perpolitikan Indonesia. Ada sahabat Malik Haromen, ada sahabat Heri, ada sahabat Toti, ada sahabat Adin, ada sahabat Aminuddin Ma'ruf yang sekarang jadi staf susnya presiden ya, di staf sus milenial. Kemudian sekarang itu terakhir ada sahabat Mulyono Herlambang. Nah, independensi PMI ini berbicara soal keorganisasiannya. Organisasi ini underboard atau tidak, organisasi ini ikut suatu organisasi yang lain atau tidak, atau memang berdiri sendiri. Nah, pada sejarah awalnya memang PMI merupakan badan otonom NU. Karena tadi sejarahnya adalah sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam itu awalnya, kemudian terjadi pergolakan internal sehingga difasilitasilah untuk mendirikan organisasi kemahasiswaan yang khusus mahasiswa dari NU, sehingga terciptanya terbentuk ataupun berdirilah PMI. Sejarah keorganisasian pada saat itu masih badan otonom NU, jadi sama kayak IPNU, sama kayak GP Ansor dan lain sebagainya, badan otonom NU. Kemudian pada tanggal 14 Juli 71 ada musyawarah besar di Munarjati. Ini dikenal dengan nama Deklarasi Munarjati. Deklarasi Munarjati ini menghasilkan independensi PMI. Apa independensi PMI itu? PMI itu mandiri. PMI itu secara struktural berpisah dari NU secara struktural, tapi amaliyahnya kegiatan-kegiatannya masih bercorak Nahdlatul Ulama ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cara berpikirnya juga seperti itu, tidak hanya amaliyah dalam hal misal PMI ikut tahlilan, yasinan, tidak hanya seperti itu, tapi dalam pola berpikirnya juga masih menerapkan yang mana tawazun, tasamuh, ta'adul, tawassut. Itu secara berpikir, tapi secara organisasi berdiri sendiri, ya badan otonom, ya ibaratnya tidak di bawah organisasi manapun. Itu namanya independensi PMI. Independensi tidak berada di bawah organisasi manapun. Ya secara organisasi berdiri sendiri, tidak bisa diintervensi oleh organisasi lain, tidak di bawah naungan organisasi lain. Sebenarnya itu. Jadi kalau kita mengatakan sama halnya dengan kekuasaan kehakiman, misal saya kasih contoh, kekuasaan kehakiman bersifat mandiri, ya kayak gitu udah tidak bisa independensi, tidak bisa diintervensi oleh organisasi manapun. Nah, pada perjalanannya independensi PMI ini saya itu masih menangi independensi PMI karena saya berproses dari 2010 ya. Dari 2010 saya berproses, kemudian tahun 2017 itu ada kongres di Palu. Nah, kongres inilah yang akhirnya membawa kembali ataupun mengajak kembali PMI ini sebagai badan otonom. Jadi badan otonom, pergolatan itu jadi badan otonom, independensi, badan otonom. Nah, beberapa tahun ke depan lagi nggak tahu apakah akan jadi independensi PMI lagi atau akan terus menjadi badan otonom NU. Itu nggak tahu pergolakannya. Dan sampean harus cermati adalah
pergolakan ataupun perubahan dari badan otonom, badan independensi, kemudian menjadi deklarasi Merujati atau deklarasi PMI, kemudian menjadi badan otonom sendiri, itu tidak hanya seperti orang membalikkan tangan ataupun rasa suka atau tidak suka, bahasanya like atau dislike aja, enggak, tapi pasti ada faktor-faktornya. Misal dulu independensi PMI ini karena faktor apa? Karena faktor dulu tahun 70-an itu apa? Partai politik kan dibatasi. Partai politik dibatasi, kemudian karena ada pergolakan partai politik yang dibatasi itu, maka PMI agar bisa berdiri, agar bisa mandiri, kemudian bisa mengkritisi dari luar, itu dia harus keluar. Nah, misal seperti itu. Kemudian beda lagi dengan yang Kongres di Palu. Kenapa harus kembali lagi? Salah satu argumentasinya adalah dulu PMI independen karena peristiwa politik ataupun kondisi politik nasional pada saat itu. Nah, menurut kelompok-kelompok yang ataupun menurut NU lah minta untuk kembali lagi ke NU. Nah, peristiwa itu sudah tidak relevan dengan sekarang. Nah, maksudnya kayak gitu. Ayolah kembali lagi untuk menjadi badan otonom. Hingga sejak tahun bisa dikatakan sejak tahun 2017 itu PMI bukan independensi lagi, tapi sudah menjadi badan otonom NU, sama sejajar dengan NU, GPNU, GP Ansor, kemudian Muslimat dan sebagainya, itu sejajar di bawah organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya cukup sedikit sih, memang yang saya buatkan slide ini tidak panjang-panjang karena kalau ngomong sejarah itu aslinya jelimet ya. Jadi saya yang ambil yang penting-pentingnya saja. Ini adalah tujuan PMI, terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah, itu teman-teman. Tapi saya ingin menyampaikan sedikit soal masalah modul ya. Kalian selanjutnya bisa baca di modulnya itu, karena modulnya itu ya secara apa namanya, secara garis besar itu sudah cukup menurut saya ya. Misal saya kasih contoh di sini. Kalau berbicara soal organisasi, nah ini saya kasih contoh organisasi PMI ya yang ada sampai sekarang. Nah ini strukturnya. Jadi kita pertama gini, trilogi PMI lah yang harus kalian kenal ya. Ada trimutu, makanya di lambang PMI itu kenapa ada zikir, fikir, amal soleh. Kemudian ada tri khidmat, takwa, intelektualitas dan profesionalitas. Ada kemudian tri komitmen, kejujuran, kebenaran dan keadilan. Ini sampai harus hafal ini. Ya, biar bisa mengenal lebih dalam PMI, salah satunya adalah menghafal trilogi ini, zikir, fikir, amal soleh. Ini pasti keluar dimanapun. Sampai bertemu sahabat-sahabat PMI itu pasti akan berbicara soal ini. Ini sudah di luar kepala ini. Jangan sampai nanti lulusan dari Al Faruq diajak ngobrol sama sahabat yang ada di Banyuwangi gak ngerti ini. Tri mutu apa, tri khidmat apa, tri komitmen itu apa, jangan sampai gak ngerti. Minimal tahu lah soal mencarinya, ya cari sendiri, baca sendiri. Zikir itu maksudnya apa, fikir maksudnya apa, amal soleh maksudnya apa. Ini trilogi PMI ini penting. Tri mutu, tri khidmat, tri komitmen. Ya. Nah kemudian dalam struktur organisasi
Nah ini ada PB, ada PKC, ada pengurus koordinator cabang, ada pengurus cabang, ada pengurus komisariat, ada pengurus rayon. Nah, sampean sudah ikut Mapaba yang ngadakan ini nomor 5 ini, namanya pengurus rayon ya, rayon radikal Al Faruq. Saya juga dulu ikut yang di pengurus rayon. Nah, nanti semester 5 sampean bisa naik ke pengurus komisariat. Kalau semester 7 sampai naik ke pengurus cabang. Nanti setelah dari cabang sampai bisa naik ke PKC, bahkan bisa sampai ke PP. Alumni Faruk banyak yang sudah sampai ke PKC ya. Jadi kalau saya hanya nomor 3 setelah pelat ya sebentar Mas Rosi ya, saya jelaskan dulu. Ya, jadi pengurus cabang ini di tingkat kota atau kabupaten. Kalau kita Kota Malang, jadi pengurus cabang Kota Malang. Ya, kemudian, nah kalau bentuk permusyawaratannya itu ada kongres, ini PB, ada Muspimnas, ini PB juga, ada Muskernas, ini PB. Jadi 3 hal ini PB. Kalau permusyawaratan di tingkat PKC itu ada konferensi koordinator cabang di tingkat wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian juga ada Jawa Tengah. Nah, ada musyawarah kerja koordinator cabang ini juga. Nomor 789 ini wilayahnya wilayah cabang. Jadi Kota Malang, Konvercap, Kota PMI, Kota Malang, Muspimcap, Musyawarah Pimpinan Cabang, Kota Malang, Rapat Kerja PMI, Kota Malang. Nomor 10 ini komisariat. Ini komisariat. Nomor 11 ini rapat tahunan anggota rayon RTAR. Nah, nanti sampean tahun depan lah, itu mungkin RTAR-nya tahun depan. Ya. Itu, nah di sini sampean baca sendiri nanti ya. Kenapa kok bentuknya lambang PMI, tentang lambang PMI, siapa yang menciptakan? Ya, Said Budairi. Artinya apa? Bentuk perisai berarti ketahanan, keampuhan mahasiswa Islam terhadap berbagai tantangan dan pengaruh luar. Bintang di atas 5, di bawah 4 itu ada artinya, jadi tidak sembarangan. 5 di atas mencerminkan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, 4 di bawah mencerminkan 4 mazhab. 9 apa artinya? Salah satunya adalah 9 orang pemuka penyebar agama Islam di Indonesia disebut Wali Songo. Kalau warna, nah ini warna biasanya. Kalau kita itu di kalangan lain, itu kita biasanya disebutkan organisasi biru kuning. Biru kuning. Kalau yang tetangga biasanya adalah hijau hitam. Nah, itu istilah-istilah apa namanya? Kode-kode kalau udah nyebutkan organisasi biru kuning itu maksudnya kita PMI. Kalau yang lain biasanya nyebutkan kalau ada tetangga hijau hitam itu berarti HMI gitu. Jadi itu istilah-istilah itu sampean harus dari warna juga bisa kalau teman-teman yang lain. Nah, itu singkat cerita saja terkait soal masalah organisasian, sejarah dan keorganisasian PMI. Monggo kalau mau ada yang bertanya. Kalau mau ada yang bertanya, monggo dipersilahkan. Biasa ya kalau Zoom memang gini kendalanya. Tadi ada Mas Rossi kayaknya angkat tangan itu. Mas Rossi kayak tadi angkat tangan. Yang bertanya open ambil dan open kamera. Izin bertanya. Ya, monggo Mas. Monggo yang mau bertanya.
Kak izin bertanya. Ya, monggo langsung aja. Oke. Terima kasih sebelumnya atas waktunya yang sudah diberikan. Saya ingin menanyakan mengenai tentang kemarin waktu saya di interview ada pertanyaan seperti ini. Jikalau kamu mengikuti dua organisasi, semisal PMII dengan IPNU atau yang lain sebagainya, nah jika ada kegiatan, salah satu kegiatan bertabrakan, apa langkah yang kamu ambil? Nah sekarang pertanyaan itu saya tanyakan kepada kakak, gimana menurut kakak? Terima kasih. Ya harus dijawab Mas. Ya, sampai pilih yang mana? Harus saya pilih PMII dulu Mas, karena organisasi yang saya kenal awal itu adalah PMII. Saya ikut PMII gitu. Terus putus ya ini suaranya ya. Halo. Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu ya jawab Mas. Ya PMII dulu Kak, baca. Ya karena kalau saya ditanya, ya kita flashback kembali ke awal pada waktu saya ikut awal, waktu saya diwawancarai. Gitu. Sama pertanyaannya. Karena yang saya hanya tahu pada saat itu PMII, ya adalah UKM-UKM yang lain, dan saya belum ikut, ya saya pilih PMII. Gitu loh. Meskipun sudah ikut, karena saya sudah kadung ya bahasanya itu, sudah kadung nyaman di PMI. Saya pilih PMI. Itu aja Mas, sederhana penjawabannya itu. Ya pertanyaan itu pasti ada sih, pasti ada pertanyaan itu. Bagaimana kebiasaan dari bertanya kalau jawabannya sudah jelas? Kalau semisal kita menjawabnya seadanya, berarti kita cuma ikut-ikutan. Gimana? Gini Mas, saya kasih tahu clue-nya ya. Sampai boleh awalnya ikut-ikutan, tapi kita lihat secara prosesnya. Sampai serius atau enggak di PMI. Saya kalau mau dikatakan produk asli PMI, ya saya produk asli PMI gitu loh. Ya jadinya seperti ini. Asalkan serius saja. Awalnya ikut-ikutan. Kayak saya katakan gini, sampai itu beragama Islam dari siapa sih? Coba syaratnya masuk Islam apa? Baca syahadat. Apa yo sampai langsung baca syahadat? Lahir langsung baca syahadat? Yo kan enggak. Nah, gitu loh. Jadi perlu dibimbing dulu memang. Kalau awalnya ya saya ikut-ikutan, ya apa aja ikut-ikutan. Tapi keseriusan Anda masuk PMI akan dilihat selama berproses di PMI. Gitu loh. Terima kasih. Ya. Mas Kak. Ya, itu aja. Santai. Ya. Ya. Ada pertanyaan lain? Ada Pak. Ya, gimana? Mas Virus, siapa ini? Virus Syah ini. Iya. Ya, monggo silakan. Izin bertanya Pak, jika kan kalau kita misalkan kita dari pengurus rayon ya, masih Mapaba. Nah, kalau kita pengen ke PCK, pengurus cabang atau PB gitu kan misalnya kan kita dari orang bukan dari orang Malang. Nah, kita mau organisasi PB itu. Nah, itu apa wajib ikut PB di Malang atau PB-nya di asal daerah kita? Misalnya kita asal daerah di Jakarta, apa bisa mengikuti PB UIN Jakarta gitu? Gini Mas, jadi ini soal struktur ya. Jadi struktur terpusat PMI itu namanya pengurus besar PMI. Nah, pengurus besar ini membawahi beberapa koordinator cabang, pengurus koordinator cabang.
pengurus koordinator cabang itu adalah pengurus PMI di wilayah masing-masing, wilayah provinsi. Ya, namanya PKC, pengurus koordinator cabang. Ada PKC Jawa Barat, Jakarta, itu ada Jawa Timur dan sebagainya, Bali dan sebagainya. Di bawah PKC itu membawahi beberapa pengurus cabang atau cabang-cabang PMI. Nah, cabang ini berdiri di kota kabupaten. Ya, kota kabupaten. Di bawah pengurus cabang ada pengurus komisariat, di bawah pengurus komisariat ada pengurus rayon yang paling terbawah. Nah, Mas, kalau mau sampai ke PB bisa nggak? Pertanyaan pertama. Bisa. Bisa. Terus gimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Sahabat-sahabat harus mengikuti proses dari rayon. Ya. Rayon, setelah jadi pengurus rayon, kemudian baru bisa naik jadi ke pengurus komisariat. Setelah menjadi pengurus komisariat, baru bisa naik menjadi pengurus cabang. Setelah menjadi pengurus cabang, bisa naik menjadi pengurus PKC, begitupun selanjutnya. Jadi harus bertahap, tidak bisa dari pengurus cabang, dari pengurus rayon, karena asal Jakarta yang lebih dekat dengan pengurus PB, tiba-tiba langsung naik ke pengurus PB, tidak bisa. Jadi harus bertahap. Begitu pula ketika ada yang di Malang ataupun yang asalnya dari Sulawesi, semisal dari Sulawesi, ya sudah proporsinya sama dari pengurus rayon ke pengurus komisariat. Nah, pengurus komisariat ini PMI yang ada di wilayah kampus masing-masing. Nah, di bawah pengurus komisariat ada namanya pengurus rayon, itu wilayahnya jurusan atau ya jurusan, fakultas jurusan. Nah, harus bertahap. Selain tahapan-tahapan sudah menjadi pengurus, itu fungsinya apa? Mengenalkan dan mengasah, bukan hanya mengasah otak, tapi juga mengasah mental. Atau juga ada syarat-syarat administrasi yang harus terpenuhi. Kalau dari pengurus rayon mau naik ke pengurus komisariat, syarat pertama adalah pernah menjadi pengurus rayon. Yang kedua, pernah menjadi pernah mengikuti pelatihan kader dasar, PKD namanya. Setelah jadi pengurus komisariat, mau naik menjadi pengurus cabang, itu persyaratannya pernah menjadi pengurus komisariat. Yang kedua, pernah mengikuti pelatihan kader lanjutan, PKL namanya. Nah, PKL ini yang adakan nanti adalah cabang, biasanya seperti itu. Nah, kalau tidak pernah mengikuti pelatihan kader lanjut ataupun PKL, itu nggak bisa jadi pengurus cabang, tidak bisa menjadi pengurus PKC, tidak bisa menjadi pengurus PB. Kecuali zaman saya aturannya belum seketat sekarang. Saya ini di pengurus cabang dulu tidak ikut PKC, tidak ikut PKL, tidak pernah ikut PKL. Karena tapi memang aturannya tidak serapi sekarang. Dulu boleh siapapun yang menjadi pengurus cabang, asalkan syarat pertama terpenuhi, pernah menjadi pengurus komisariat. Sudah, itu cukup. Nah, kemudian saya tidak bisa naik untuk menjadi pengurus koordinator cabang karena kendala administrasi saya adalah tidak pernah mengikuti pelatihan kader lanjut. Nah, itu proporsinya di PMI seperti itu. Jadi bertahap dari bawah. Kak, saya asalnya dari Jakarta, apakah bisa langsung ke pengurus PB? Ya tidak bisa. Sampean dilihat adalah asal kuliahnya di mana. Misal kuliahnya di Malang, ya sudah, tahapannya dari situ. Secara organisasi. Kalau kenalan bolehlah, kalau soal kenalan sama kenalan seorang PB, sama kenalan dengan orang koordinator cabang, tidak masalah. Tapi ketika ingin menjadi pengurus secara struktural, ya harus dari bawah itu tadi. Karena selain pengalaman menjadi pernah pengurus, juga soal masalah administrasi. Seperti itu, Mas Fairuz. Ya. Oke. Ya, itu.
Oke, cukup. Cukup. Nah, ini berapa penanya panitia ini? Mic-nya Mbak. Mic-nya Mbak. Baik, terima kasih Bapak Saudara dan Ngapunten, ini waktunya sudah habis. Jadi pertanyaan tadi sudah dibacakan oleh sahabat terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Naswa dan perlu diketahui sahabat-sahabat bahwasanya PMI ini berdiri didirikan pada tanggal 17 April tahun 1990 dan sejak itu PMI memiliki otoritas dan keabsahan untuk melakukan program-programnya secara formal organisatoris. Dan harapan saya kepada sahabat-sahabat ini calon anggota PMI Rayon Alfaro ini, semoga sahabat-sahabat ini bisa memberikan sumbangsi yang benar-benar dari lubuk hati yang terdalam dalam sebuah organisasi kita ini dan tidak hanya melabelinya sebagai eksistensi saja. Terima kasih Bapak Nasrullah, terima kasih sahabat-sahabat ini yang sudah mau Ya, sama-sama. yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga hari-harinya menyenangkan dan semoga tetap diberikan keberkahan serta kesehatan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai moderator pagi hari ini mohon maaf yang setulus-tulusnya jika ada sepatah dua patah kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Kak, nggak kedengeran mic-nya. Mic-nya Kak masih off itu. Mic Kak. Dia masih mute. Mic. Assalamualaikum. Mic. Ya Allah. Apa sih Kal? Diem Kal. Tak wali kamu Cuk. Exposure. Mulutnya apa Cel mulutnya? Tangi turu gak usah ngomong. Mulutnya. Wisam. Iku backgroundmu tak kira tembok Cuk. Zam kondisikan Zam. Loh, Pecel tangi turu kon turu ae Cel, Cok. Ngetok kon iku. Apa itu?